berlangsung pada 16 Januari 2023 hingga 25 Januari 2023. Pada perayaannya kali ini, tema yang diangkat adalah Undiksa Harmoni untuk Undiksa Unggul untuk Indonesia Tangguh. Untuk mengetahui seperti apa makna sebenarnya dari tema yang diangkat tahun ini dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, kali ini kita akan ngobrol santai bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Dies Natalis ke-30, Bapak Dr. Nyoman Sile M. Hum, dan juga Ketua Panitia dari BEM Rema Ari Putra Darmawan. Halo Bapak Sile. Iya, selamat. Ari, selamat sore ini ya. Selamat sore. Gimana kabar hari ini? Baik sekali. Baik juga. Baik juga. Sehat, baik. Terima kasih sudah berkenan kami undang untuk ngobrol seputar perayaan Dies Natalis yang akan kita sambut tahun depan ya di 16 Januari 2023. Nah, mungkin sebelum lebih jauh ke Pak Sile dulu nih ya, kita ingin tahu sebenarnya apa sih makna dari tema yang diangkat pada Dies tahun ini, Pak? Makna dari tema Dies yang diangkat tahun ini supaya kita dari warga Indonesia Undiksa dalam melaksanakan kegiatan Dies selalu harmoni, kemudian untuk Indonesia Unggul dan untuk Indonesia Tangguh. Nah, itu yang makna dari kegiatan ini, sehingga tema yang diangkat sebenarnya sudah dari tahun lalu Pak Rektor mengangkat tema ini supaya dalam melaksanakan kegiatan Dies yang ke-30 kita selalu harmoni sebagai warga Undiksa, selalu harmoni untuk Undiksa Unggul dan untuk Indonesia Tangguh. Oke, nah mungkin kalau boleh tahu alasan mendalamnya tema ini dipilih, pasti kan sebelumnya udah banyak ya pilihan tema-tema yang diberikan oleh panitia. Kalau boleh tahu alasan dibalik dipilihnya tema ini apa, Pak? Nah, alasan dipilihnya tema ini karena kita sudah tahu bahwa bagaimana Undiksa itu melaksanakan harmoni gitu ya, dari landasan THK yang sudah diterapkan dari visi Undiksa gitu. Sehingga dari harmoni itu kita sudah banyak menghasilkan prestasi-prestasi secara unggul. Kemudian dari keunggulan Undiksa ini diharapkan bisa membuat Indonesia tangguh. Nah, itu yang menjadi landasan atau dasar kenapa pada tema Dies ini diambil Undiksa Harmoni, Undiksa Unggul untuk Indonesia Tangguh. Oke, luar biasa. Nah, lalu dari Ari sendiri ya, selaku Ketua Panitia dari BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Karena perayaan Dies ini mungkin barangkali ada sahabat Undiksa yang belum tahu, ini adalah kolaborasi ya kepanitiaannya antara BEM dari mahasiswa dan juga dari panitia direktorat gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu dari Ari sendiri seperti apa memaknai tema Dies yang diangkat tahun ini? Nah, untuk tahun kali ini kan karena kegiatan kita sudah lama online, jadi untuk pertama kalinya kita offline kembali. Jadi untuk temanya itu sangat luar biasa sekali. Nah, terutama Undiksa Harmoni. Kita bahkan sering juga untuk mengucapkan salam harmoni, yang artinya bahwa Undiksa ini memiliki salam yang harmoni sekali. Jadi ya dalam Dies kali ini ya saya diharapkan juga dalam kompetisi itu, baik secara kompetisi olahraga maupun seni, itu tetaplah harmoni, tidak ada ya ibarat bentrok sedikit lah. Apalagi kan pertama kalilah kita dari 3 tahun lalu kita online dan tiba-tiba sekarang full kegiatan kita offline, jadi tetaplah seperti itu, harmoni lah. Oke, tetap melakukannya secara harmoni satu sama lain, ya. Tidak ada gesekan seperti iya. itu. Biar semua orang merasa senang dan bahagia menyambut perayaan Dies kali ini. Menang kalah itu mungkin soal belakangan gitu ya. Bagaimana kita memaknai pertambahan usia dari Undiksa ke depannya. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Sile, kegiatan apa saja yang dirangkaikan dalam perayaan Dies tahun ini? Nah, kegiatan yang dilaksanakan untuk Dies kali ini memang hampir sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada kegiatan lomba olahraga, kemudian lomba seni, dan juga lomba ilmiah. Nah, tentu saja di sini dalam kegiatan lomba, seperti yang sudah diterapkan tema Dies ini, kita harus harmoni, harus gembira. Di sini kita tidak boleh terlalu tegang gitu ya. Karena dalam lomba itu kita kan ya memang berkompetisi, tapi kompetisi di sini adalah untuk yang harmoni gitu ya, yang kompetisi yang tidak menimbulkan kegaduhan. Kemudian kita mencari potensi-potensi yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha ini untuk melihat bagaimana potensi mahasiswa kita
untuk menjadi universitas yang unggul. Ya. Oke, nah ada olahraga apa namanya? Ada lomba-lomba di bidang olahraga, seni dan juga ilmiah. Nah, kalau boleh tahu apakah ada perlombaan yang berbeda dilaksanakan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mungkin? Nah, untuk Dias kali ini ada yang istimewa ya, boleh dibilang istimewa karena Bu Rektor menggagas tentang senam Undiksa Harmoni. Nah, itu menjadi hal yang baru karena kita sebagai universitas yang memang berlandaskan Trihita Karana yang selalu harmoni, sehingga di sini dicetuskan senam harmoni yang akan menjadi kegiatan lomba olahraga pada tahun ini. Oke, jadi senam apa namanya senam Undiksa Harmoni itu menjadi salah satu apa namanya perbedaan dibandingkan dengan dias-dias yang lainnya. Mungkin Ari ingin menambahkan ada lomba apa lagi? Mungkin ada tambahan lomba lagi, antara lain itu kita sudah ketahui bahwa dulu tahun 2019 itu ada lomba gerak jalan. Mungkin sekarang lomba itu diikutsertakan kembali, dan kemudian ada lomba baru juga yaitu lomba singkat mawa, dan kemudian ada juga lomba siaga bencana nih. Oke, lomba siaga bencana. Kalau boleh tahu seperti apa tuh singkat mawa dan siaga bencana? Nah, untuk lomba siaga bencana ini kan karena itu atas usul dari pimpinan bahwa Uniksa akan menerapkan pencegahan bencana. Jadi diharapkan untuk lomba ini dapat seluruh mahasiswa niki berpartisipasi, bahwa jika ada kemudian hari ada bencana, jadi untuk seluruh warga terutama masyarakat di Buleleng akan lebih siap siaga dalam mengatasi bencana niki, apa yang kita lakukan, kemudian ada apa pencegahannya seperti itu. Oke, nah lalu untuk singkat mawa seperti apa? Untuk lomba singkat mawa ini biasanya saya ketahui itu yaitu mengumpulkan berapa prestasi-prestasi dari masing-masing fakultas, dan kemudian akan dibawa ke data-data ke lembaga untuk dikumpulkan niki. Oke, jadi untuk mengetahui bagaimana capaian atau tingkat prestasi yang dimiliki oleh masing-masing fakultas. Oke, seperti itu. Karena akan ada ada penilaian juga di pusat. Mungkin itu alasan adanya lomba singkat mawa ini. Kampus siaga bencana, karena Undiksa sedang menggencarkan menjadi kampus siaga bencana, makanya juga diadakan lomba siaga bencana. Ini menarik. Berarti semuanya diikuti oleh perwakilan dari masing-masing fakultas. Iya, masing-masing fakultas itu. Oke, wajib mereka mengikuti lomba ini. Wajib itu. Oke, nah kalau boleh tahu jadwal dari Dias kali ini dari kapan Pak? Mungkin tadi saya udah sebutkan di awal, tapi mungkin Pak Silo bisa menambahkan lagi. Jadwal yang terlaksana pada kegiatan Dias ini, yang pertama adalah tanggal 16 Januari 2023 pagi kita apel. Kemudian siang dilaksanakan parade masing-masing fakultas. Kemudian selama kegiatan dari 16 sampai 25 di situ ada kegiatan lomba, kemudian ada pengenalan guru besar, kemudian juga ada kegiatan lomba seni, lomba olahraga, dan juga lomba ilmiah. Oke, itu rangkaiannya berarti rangkaiannya ya? Itu. Awali dari di tanggal 16 tersebut. Oke, nah dari Ari sendiri selaku perwakilan dari BEM dari mahasiswa, seperti apa dukungan mahasiswa terhadap pelaksanaan Dias tahun ini? Untuk dukungan kami, terutama saya itu selaku panitia pelaksana dari BEM Rema, itu sangat bergantung sekali dengan teman-teman yang di mahasiswa, karena kita tidak bisa melaksanakan kegiatan Dias ini tanpa ada ikut sertanya keseluruhan dari mahasiswa itu. Jadinya saya sebagai panitia pelaksana ini berharaplah bahwa dukungan besar untuk mahasiswa kepada kegiatan kami untuk menyukseskan Dias Natalis yang ke-30 ini. Jadinya untuk saya pribadi sangat mendukung besar sekali untuk kegiatan kali ini, terutama kegiatan yang pertama kali kita laksanakan secara luring itu. Setelah 3 tahun lamanya kita melaksanakan kegiatan secara online ini. Oke, setelah lama vakum gitu ya. Setelah lama vakum ini. Oke, nah lalu bentuk-bentuk kreativitas seperti apa nih yang kira-kira akan ditampilkan oleh mahasiswa pada perayaan Dias kali ini? Untuk kreativitas terutama niki di kegiatan parade. Untuk kegiatan parade ini bakal kita mengeluarkan sebenarnya mahasiswa dari masing-masing fakultas niki karakteristik dari masing-masing fakultas. Misalnya dari kegiatan fakultas olahraga itu pasti mereka akan mengeluarkan atlet-atletnya mereka. Kemudian dari EBS niki kan karena mereka punya ciri khas bahwa seni atau tidak calon arang mungkin mereka tampilkan, mungkin pada saat parade mereka mungkin tampilkan semua, dan tidak menutup kemungkinan juga dari fakultas-fakultas lain akan mengeluarkan kreativitas mereka masing-masing pada saat parade niki. Oke, yang terdekat berarti ya pada saat parade masing-masing fakultas, jadi diharapkan masing-masing fakultas tuh bisa menampilkan ciri khas masing-masing dari fakultas.
Berapa lama durasinya per fakultas kalau boleh tahu? Untuk durasi paradenya dari masing-masing fakultas ini diberikan waktu sekitar 20 menit 20. untuk menampilkan kegiatan karakteristik dari masing-masing fakultas. Oke, itu di tanggal 16 ya? Di Pak? tanggal 16. Dimulainya jam berapa kalau boleh tahu? Kalau kita memulai itu jam 1 ini start dari seremoni pembukaan Oke. itu. Aha, jadi untuk sahabat Undiksa mungkin barangkali ya yang belum begitu banyak tahu infonya, bisa kalian mempersiapkan diri untuk datang di tanggal 16 untuk menyaksikan paradenya ini. Kalau boleh tahu tempatnya di mana, Pak? Untuk kegiatan parade ini langsung di lapangan kampus tengah Undiksa, di lapangan upacara. Di lapangan upacara kampus tengah Undiksa. Nah, kalau untuk lomba-lomba yang lain kan tadi ada beberapa lomba olahraga ya. Kalau Iya. boleh tahu di mana saja tempatnya? Untuk olahraga itu kemungkinan berada di kampus Jinang Dalem. Kemudian untuk lomba seninya kemungkinan ada di Wantilan dan ada juga di kampus bawah Kampus bawah. EBS. SBM, Fakultas Bahasa dan Seni. Berarti tersebar. Tersebar di seluruh lingkungan kampus. Oke, nah untuk sahabat Undiksa yang barangkali mereka tidak tergabung ke organisasi kemahasiswaan atau mungkin ya kurang update lah untuk mengetahui Ya. jadwal-jadwal BIAS, kalau mereka ingin tahu jadwal BIAS lebih lengkap itu bisa cari di mana? Apakah dari BEM ada atau dari panitia? Mungkin jadwalnya sudah akan dikirimkan melalui IG Ganesha Muda Undiksa dan juga akun official dari BEM Rema Undiksa. Oke, nah jadi untuk sahabat Undiksa bisa pantengin akun sosial media Ganesha Muda Undiksa yang tadi disampaikan Ya. oleh Ari itu ya, luar biasa. Oke, kita balik lagi ke Pak Sila. Ini kan seperti yang tadi disinggung oleh Ari beberapa kali, ini kegiatan pertama yang bisa dibilang kegiatan seremonial yang lumayan besar. Pertama kali kita lakukan setelah beberapa tahun vakum karena adanya pandemi. Ya. Kalau boleh tahu hal-hal apa sih yang harus diperhatikan oleh seluruh mahasiswa dan juga panitia dalam pelaksanaan BIAS kali ini, Pak? Baik, walaupun kita di sini sudah agak berbeda dari tahun sebelumnya, tapi kita masih harus menaati protokol kesehatan. Kemudian dalam kegiatan olahraga misalnya, ya di sini supporter juga harus sportif gitu ya, supaya kita tidak terjadi bentrokan atau benturan-benturan. Kemudian dari kegiatan seni, ya memang di sini kalau seni kita lebih menampilkan bagaimana rasa, kemudian bagaimana tampilan dari mahasiswa, baik itu dalam karaoke, kemudian kidung, kawin, dan lain-lain. Memang kalau kita melihat supporter dari seni, mungkin tidak seperti pada olahraga. Ya, itu yang perbedaannya. Tapi di sini kita tetap harmoni, gitu ya. Oke, tetap harmoni yang pasti ditekankan, dan tadi sudah ditekankan ya, protokol kesehatannya juga harus tetap dijaga, harus tetap bisa menjaga sportivitas gitu ya. Ya seperti yang di awal bilang, menang kalah itu hal yang belakangan, jangan sampai ada benturan-benturan. Nah kalau boleh tahu juga nih Pak Sila, selain mahasiswa apakah ada peran serta dari pegawai atau staf yang ikut lomba, dari dosen mungkin yang ikut serta dalam? Ya baik, karena kita di sini merayakan ulang tahun Undiksa, sehingga sivitas akademika baik dosen, pegawai maupun mahasiswa semuanya terlibat dalam kegiatan lomba. Okay. Nah di sini terutama dari dosen dan pegawai ya terlibat dalam lomba olahraga, baik futsal, kemudian di sini ada tenis meja, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya senam harmoni, semuanya ada mahasiswa, ada pegawai atau dosen. Oke, itu ada mahasiswa dan dosen juga. Jadi senam harmoni diikutkan ya Pak? Ya, diikutkan. Nanti itu jurinya dari mana Pak kalau boleh tahu kalau senam harmoni? Nah di sini tergantung dari koordinator SI, karena mereka yang menentukan siapa juri yang memang pantas atau kompeten dalam bidang senam Undiksa Harmoni. Tentu saja di sini dicari orang-orang atau juri yang memang memiliki kompeten dalam bidang senam itu. Oke, sudah dipersiapkan, tapi mungkin nggak bisa dibocorin sekarang ya. Pokoknya nanti di belakang ada main. Oke, iya benar-benar luar biasa. Nah kalau boleh tahu Ari, dari mahasiswa sendiri sejauh ini seperti apa persiapan untuk menyambut BIAS? Karena kan sebentar lagi ya, belum lagi udah ada libur hari raya nantinya. Sejauh apa tuh persiapan yang dilakukan? Kalau saya sering ke kampus, saya udah lihat persiapan dari masing-masing fakultas, terutama itu mereka sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Seperti waktu saya sore kemarin, saya melihat sepertinya ada beberapa fakultas yang sudah melaksanakan latihan gerak jalan itu di lingkungan kampus. Jadi mungkin hampir sudah 70% mungkin dari persiapan dari masing-masing fakultas yang saya perhatikan ini. Oke, itu dari masing-masing fakultas. Ya. Kalau dari BEM-nya sendiri sejauh apa persiapannya? Untuk dari persiapan BEM sendiri, karena ini kegiatan bagi saya itu cukup berat. Untuk pertama kali saya ditunjuk sebagai ketua panitia, dan apalagi kegiatan sekarang itu full luring.
Jadi untuk persiapannya tentu saja berbeda dari tahun lalu. Jadi untuk persiapan sekarang itu baru saya nilai sendiri secara pribadi itu baru 60% persiapan. Baru 60% Ya. persiapan. Berarti akan terus berlanjut. Terus berlanjut persiapan. Ini dilakukan gitu ya. Nah kalau boleh tahu selain perlombaan-perlombaan, kalau tidak salah dalam perayaan Dias juga biasanya ada kegiatan orasi ilmiah seperti itu. Itu juga diadakan untuk tahun ini. Ya betul. Di sini orasi ilmiah akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023. Nah kemudian yang istimewa juga di sini karena pada kegiatan Dias ini ada 2 kali pengenalan guru besar. Nah kita karena cukup banyak ada guru besar yang dikenalkan sehingga di sini ada 2 hari yang ditetapkan untuk pengenalan guru besar. Oke, itu juga yang istimewa ya untuk di tahun 2023 mendatang. Ini hampir aja lupa maunya menyebut tahun 2022 aja gitu ya, padahal tinggal menghitung hari kita akan berganti tahun. Nah, lalu kalau boleh tahu pada puncak perayaannya selain orasi ilmiah mungkin apa yang akan ditampilkan pada perayaan Dias nanti, Pak? Nah, di sini selain ada orasi ilmiah, kemudian malamnya ada malam gelar seni yang ditampilkan oleh BEM Rema. Nah, itu kegiatan pada puncaknya. Karena pada sebelumnya kan sudah ada kegiatan olahraga, seni, ilmiah, dan lain-lain. Pada puncaknya adalah orasi ilmiah dan malamnya ada malam gelar seni. Oke, nah dari mahasiswa nih katanya yang mempersiapkan. Kalau boleh tahu, ya kalau nggak mau bocorin semuanya sekarang ya sedikit gambaran lah. Nanti malam gelar seninya akan ada penampilan apa dan siapa mungkin. Kalau nggak mau ngasih tau gestarnya sekarang ya. Untuk malam gelar seni udah pasti ada itu, yaitu di tanggal 25 Januari 2023. Tentunya pada saat penampilan malam gelar seni itu ada beberapa penampilan dari mahasiswa terutama juga, dan terakhir kegiatan juga ada penampilan dari gestar sendiri. Untuk gestarnya belum saya bisa sebutkan sekarang ini. Oke, untuk gestarnya belum bisa disebutkan sekarang. Nah, kalau boleh tahu tempatnya nanti untuk malam gelar seninya sudah ditentukan? Sudah, itu tempatnya ada di lapangan sepak bola kampus tengah. Lapangan sepak bola kampus tengah. Iya. Masih seputaran kampus tengah Iya, masih seputaran. Untuk malam gelar seninya. Nah, sebagai perwakilan dari mahasiswa nih, apa harapan ke depan setelah Undiksa memasuki usia yang ke-30 tahun? Saya berharap sih semoga Undiksa tetap seperti Undiksa yang maju, bahkan bisa melampaui dari universitas-universitas yang ada di Bali sendiri terutama. Oke, ya itu aja? Ya, itu cukup. Dari Pak Silo mungkin apa harapan ke depannya untuk perayaan Dias tahun ini dan untuk Undiksa ke depan? Nah, di sini dalam perayaan Dias ke-30 tentu saja di sini kita sebagai warga Undiksa merasa bangga karena Undiksa sudah mencapai banyak prestasi yang sudah dicapai baik dari dosen, mahasiswa maupun lembaga kita yang tercipta ini. Oke, baik. Terima kasih mungkin itu ya. Terima kasih sekali sudah berbagi jadwal dan juga kegiatan rangkaian yang akan dilaksanakan selama perayaan Dias Natalis yang ke-30 yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Semoga apa harapan dari Pak Sila dan juga Ari selaku ketua panitia dari pelaksanaan Dias kali ini itu bisa terlaksana ya, dan juga kita semua berharap perayaan Dias kali ini bisa berjalan dengan lancar, dengan harmonis pastinya sesuai dengan tema yang diangkat supaya bisa menciptakan Undiksa yang semakin unggul untuk Indonesia yang tangguh. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Sela dan juga Ari. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya juga agar semakin banyak orang yang tahu bahwa Undiksa akan menyambut Dias Natalis yang ke-30 tahun ya. Dan jangan lupa kalian yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu. Dan karena ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, meskipun sekarang sudah mulai turun angkanya ya, tapi kita sudah masuk di era yang baru, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Untuk itu saya Junia Siti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh